Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita. Nah, yang akan kita bahas pagi ini adalah tentang hak kepemilikan atau property right. Property right ini merupakan dasar untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, agar sumber daya itu bisa lebih sustainable, ya. Jadi menjamin sustainability itu harus dengan menggunakan pengaturan hak kepemilikan. Ya, kita sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana sistem ekonomi dengan lingkungan dan bagaimana lingkungan itu menyediakan sumber daya kepada kita. Nah, jadi persoalannya bahwa apabila sumber daya itu tidak diatur dengan baik, hak kepemilikannya, maka alokasi sumber daya itu tidak efisien. Kalau tidak efisien, maka ada orang yang berlomba-lomba menggunakannya, sehingga tidak efisien dan tidak bisa menjadi menjadi bahagian dari kepemilikan generasi berikutnya, atau dengan kata lain, sustainability itu tidak akan tercapai. Jadi hak kepemilikan ini merupakan cara yang paling efisien dalam mengalokasikan sumber daya alam. The manner in which producer and consumer use environmental resources depend on property right governing those resources. Tanya cara konsumen dan produsen itu menggunakan sumber daya itu sangat tergantung kepada hak kepemilikan yang mengatur sumber daya ini. Ya. Property right refers to a bundle of entitlements. Ya, jadi property right itu merupakan sejumlah apa? Hak kepemilikan. Ya, kemudian privileges, ya, keistimewaan, ya, and limitation for use. Ada batasan-batasan untuk menggunakan sumber daya. Nah, dengan melakukan analisis tentang entitlement ini, bagaimana semua struktur property right ini mempengaruhi manusia untuk menggunakan sumber daya ini. Ya. Jadi dalam alokasi sumber daya alam, property right ini sangat penting sehingga tidak menimbulkan masalah lingkungan. Ya. Jadi alokasi sumber daya menjadi lebih bagus. Nah, ini ada 3 struktur hak kepemilikan ini. Jadi agar alokasi sumber daya itu efisien dan jangka panjang, maka ketiga ini harus ada. Yang pertama, dia ini berurut, ya, dia tidak boleh terbalik-balik, harus berurut. Yang pertama adalah exclusivity. Artinya apa? Semua manfaat dan semua biaya yang timbul akibat dari penggunaan dan kepemilikan sumber daya itu menjadi tanggung jawab si pemilik. Ya. Hanya pemiliklah yang berhak menerima baik manfaat maupun risikonya atau kosnya yang timbul akibat penggunaan sumber daya ini. Dan si pemilik bisa melakukan transfer hak milik kepada orang lain, baik dengan menjual atau memberikan secara sukarela. Jadi sini yang pertama nih, bahwa semua manfaat dan semua biaya yang timbul akibat kepemilikan sumber daya itu menjadi tanggung jawab si pemilik sepenuhnya. Yang kedua, transferability, bahwa semua hak kepemilikan ini bisa dipindah tangankan dari satu pemilik kepada pemilik lainnya melalui pertukaran yang fair. Ya, artinya bisa saja dia menyerahkan dengan sukarela atau dia menjual kepada orang lain. Tentu saja si pemilik harus mendapatkan kompensasi dari penyerahan atau pengalihan hak kepemilikan ini. Ya. Jadi ada hak-hak kepemilikan, misalnya kita punya tanah. Kalau tanah itu kan tidak mungkin dipindahkan. Yang ada dipindahkan itu adalah hak kepemilikannya. Karena tanah adalah benda tak bergerak. Jadi nanti jangan dipikir, tidak bisa Pak dipindahkan. Ya, tanah tidak bisa dipindahkan, tapi hak kepemilikannya bisa. Melalui apa? Hibah, boleh, wakaf, atau dengan melalui jual beli. Yang ketiga, ya,
Yang ketiga adalah property right should be secure. Nah, bahwa hak kepemilikan itu harus aman. Dari apa? Involuntary seizures. Jadi ada pemaksaan, pengambilan secara paksa, atau perampasan dari orang lainnya, tidak boleh. Bahwa ada jaminan hukum bagi si pemilik agar orang lain tidak boleh semena-mena mengambil hak orang lain. Nah, jadi tiga struktur hak kepemilikan yang paling penting, dimulai dengan exclusivity, bahwa orang yang memiliki sumber daya itu mempunyai hak dan kewajiban setelah memiliki sumber daya tersebut. Nah, kalau si pemilik mau menyerahkannya kepada orang lain, ya tidak masalah. Ya, tapi penyerahannya harus melalui pertukaran yang baik. Yang kedua adalah transferability, bahwa si pemilik ini bisa menyerahkan hak kepemilikannya kepada orang lain melalui pertukaran yang fair atau voluntary exchange. Dia mau menyerahkan kepada orang lain, silakan. Mau menjual kepada orang lain, silakan. Kalau dia menjual, berapa harganya itu sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, bahwa ada jaminan hukum, jaminan keamanan terhadap hak kepemilikan ini. Artinya, seseorang tidak boleh melakukan pemaksaan atau mengambil secara paksa hak kepemilikan ini. Ya, jadi ini tiga struktur hak kepemilikan di dalam alokasi sumber daya alam, agar sumber daya alam itu efisien. Kalau dia efisien, maka bisa tercapai sustainability. Ya. Seorang pemilik sumber daya yang well-defined property right, yang hak kepemilikannya itu jelas, maka katanya mempunyai powerful incentive to use. Dia mempunyai daya dorong yang kuat untuk menggunakan sumber daya secara efisien. Karena kalau terjadi penurunan nilai sumber daya yang dia miliki, maka itu akan menjadi risiko bagi si pemilik sumber daya itu. Artinya dia akan rugi. Makanya pemilik sumber daya itu akan berhati-hati dalam mengalokasikan sumber dayanya agar jangan sampai terjadi kerusakan ya, bagi si pemilik. Well-defined property right are exchanged as in market economy. This exchange facilitates efficiency. Bahwa apabila kita mengetahui hak kepemilikan itu dengan baik, pertukaran bisa dilakukan di dalam pasar, melalui pasar. Nah, biasanya pertukaran melalui pasar ini memberikan pertukaran yang lebih efisien. Kenapa? Karena terjadi akad antara si penjual atau si pemilik sumber daya kepada si pembeli. Ya, jadi ada pertukaran yang jelas, ya, jadi bisa efisien. Nah, kalau misalnya si A menjual, katakanlah menawarkan harganya 50, lalu si pembeli menawar harganya 40. Nah, kalau si penjual merasa 40 adalah harga yang wajar, maka si penjual mendapatkan pertukaran secara efisien. Nah, ini penting sekali hak kepemilikan ini. Nah, kemudian kita lihat dengan scarcity rent, ya, biaya kelangkaan. Producer surplus. Nah, producer surplus ini kita bisa umpamakan begini, ya. Ada orang PD atau PD Jaya sini? Ada? Enggak. Enggak ada. Kemarin ada saya lihatnya. Belum masuk, Pak. Oh, belum masuk. Oh, belum masuk. Mungkin ketemu sama Bupati ya. Ya, jadi kalau kita ke PD Jaya itu atau ke PD, itu tanah sawahnya itu termasuk sawah yang subur. Nah, karena sawahnya subur, sewanya mahal. Dibandingkan dengan tanah yang tidak subur. Kalau tidak subur, sewanya murah. Kenapa? Kita membutuhkan tambahan pupuk, pengolahan dan sebagainya agar dia bisa menjadi lebih produktif. Nah, jadi kelangkaan itu bisa diperlihatkan dari biaya sewa. Ya, nah itu dia. Nah, nggak mungkin ya kalau wilayahnya subur sewanya murah. Kalau bapak-bapak pergi ke Pak Brastagi, Brastagi kira-kira berapa 1 meter tanah di situ? Nggak tahu, Pak. Nah, kira-kira
Kalau di Medan itu angka mungkin 1 juta mungkin Pak. 1 juta. Ya. Dia beli tanah Bapak semua kalau ada 1 juta, Pak. Di Medan masih dapat kita tanah 1 juta. Di Brastagi nggak dapat. Nggak dapat, lebih mahal biasanya. Di Brastagi lebih mahal. Bisa saja 10 juta sekarang. Tahun 2006 saya tanya itu harganya sekitar 8 jutaan semeter. Wow. Nah, di Medan masih dapat kita 2 jutaan itu. Di Medan itu. Maksudnya bukan jangan di kota Medannya di samping kantor gubernur. Itu nggak dapat lamaran gubernurnya ya. Dia perbandingan daerahnya jauh dari kota tetapi harganya mahal. Sama dengan Aceh Tengah. Kota Takengon. Takengon juga tanahnya mahal, ya kan? Nah, ini menandakan bahwa wilayah subur itu harganya mahal. Yang kita pikir uang kita banyak mau beli tanah di Takengon. Ternyata saya tanya tanah di Takengon mahal. Kenapa saya tanya ini? Karena saya ngajar ekonomi sumber daya tanah. Nah, saya tanya, berapa tanah sini? Nah, jadi ada tanah saya daerah Gice sana. Ditawarkan 750.000. Saya ketawa aja. Gice 750.000. Pak. Itulah, please deh, saya bilang. Saya ketawa-ketawa aja saya. Ini udah bagus nih harganya, Pak. Ya. Saya bilang. Saya tukang ngajar ekonomi tanah, diolahnya pula saya. Ya udahlah, saya bilang tanah tuh biarin aja di sini. Dalam pisang aja dapat 1 juta. Dalam pisang aja lebih besar daripada itu, Pak. Itulah mau dia olah kita. Tapi itulah orang agen ya, begitu dia. Saya bilang saya kan nggak jual, kenapa Bapak tawar segitu? Nah, begitulah tempat kita ya, kalau dapat diolah. Jadi scarcity rent itu menggambarkan kelangkaan. Ya, semakin subur maka semakin mahal harganya. Ya. Producer surplus itu sisa antara biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi dengan harga jual produksinya. Itu disebut dengan producer surplus. Which persistent in long run competitive market is called scarcity rent. Sudah saya jelaskan tadi bahwa scarcity rent itu menggambarkan biaya kelangkaan. Externality. Kita lihat bagaimana externality. Externality ini merupakan sumber dari kegagalan pasar. Exclusivity is one of the chief characteristic. Jadi exclusivity itu adalah ciri-ciri utama dari alokasi sumber daya yang efisien karena ada hak kepemilikan secara efisien. Jadi yang pertama itu. This characteristic is frequently violated in practice. Ciri-ciri ini sering dilanggar dalam dunia nyata. One broad classification of violations occurs when an agent making a decision does not bear all of the consequences of his or her action. Nah, ini salah satunya adalah tindakan seseorang tanpa memikirkan hak dan kewajibannya. Nah, ini yang sering terjadi ya. Saya sering bilang ya, mobilnya mewah, ya kelas mobilnya mewah, tapi buang sampah keluar dari mobilnya. Itu artinya dia mewah di duit, tapi otaknya tidak mewah. Ya. Nah, jadi dia merasa enak diri sendiri, tapi merusak orang lain. Kampung dia bersih, kampung kita kotor. Ya, saya termasuk orang yang gemas sekali lihat orang yang buang sampah dari dalam mobil. Kenapa susah? Apa susahnya menyediakan kantong plastik di dalam mobil? Nanti pas ketemu kita ada tempat pembuangan sampah, kita buanglah sampah kita. Jangan kita serakkan di jalanan. Malu kita. Ya, kita punya mobil mewah, apalagi kalau dia itu plat merah. Ya, saya gemas juga, apalagi kalau 2 angka, 1 angka plat merahnya kan buang sampah. Walaupun itu sopir. Makanya kalau Bapak jadi pejabat, ingatkan sopirnya, ini mobil rakyat. Dibeli dengan uang rakyat. Jangan sakiti hati rakyat kalau kita naik mobil ini. Ya, sopir itu cerminan dari bosnya. Kalau kita ingatkan sopir, kalau kamu buang sekali, saya potong gaji kamu setengah. 2 kali saya pecat. Pasti sopir tidak berani. Ya, kita harus tegas ini. Kenapa? Kitalah yang menjaga lingkungan kita, bukan orang lain. Ya, silakan berbahagia, tapi jangan merusak kebahagiaan orang lain. Kan itu prinsipnya. Ya, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Itu Nabi yang bilang, bukan saya bilang. Oke.
Jadi katanya ini sering nih, ada keputusan seseorang itu mengakibatkan rusak orang lain ya. Silakan bersenang-senang tapi jangan menyusahkan orang lain ya. And externality exists. Nah, kalau eksternalitas itu apa? Whenever the welfare of some agent, either a firm or household, depends not only on his or her activities, but also on activities under control of some other agent. Katanya, kesejahteraan orang-orang tertentu itu tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri, tetapi juga ditentukan oleh orang lain. Makanya, kalau kita berbuat, kita harus memikirkan kesejahteraan orang. Silahkan Anda bersenang-senang. Ya. Nah, misalnya ada orang mau pasang volume musiknya dengan keras, silakan. Ya, saya pernah masuk ke satu toko di Biren, saya bilang, kalau kamu kecilkan volume radio atau kaset kamu, saya masuk. Kalau enggak, saya keluar. Saya bilang, kenapa? Enggak sanggup kuping saya mendengarnya. Jantung kita juga susah. Nah, kalau memang mau mendengarkan suaranya lantang, pasanglah headset. Jadi kalau peka sendiri, tidak mau bawa peka orang lain. Nah, itulah kita kurang melakukan timbang rasa. Kalau almarhum ayah saya bilang, hukumnya adalah cubit daging. Coba kita cubit daging kita, kalau kita merasa sakit, begitu juga kita cubit orang lain, dia akan merasa sakit. Nah, jadi silakan bersenang-senang, tapi jangan lupa kesenangan orang lain. Nah, ini apa jenis eksternalitas? Ada positif, ada negatif. Nah, kalau positif tidak apa-apa, ya silakan. Nah, ini yang paling terkenal apa nih? Yang positif ini paling terkenal adalah antara petani coklat dengan petani lebah. Nah, itu ada positif. Petani lebah membutuhkan sari bunga dari coklat untuk menghasilkan lebah. Ya, petani lebah membutuhkan sari bunga dari coklat. Sedangkan petani coklat perlu penyerbukan oleh lebah. Jadi ini ada saling menguntungkan ya. Kalau di dalam biologi kan simbiosis mutualisme ya. Jadi saling menguntungkan itu boleh. Nah, ya. Tapi kalau kita misalnya penggemar dangdut, sebelah orangnya penggemar rock, lalu kita putar kasetnya dangdut kuat-kuat, yang rock ini sakit hati dia, ya bisa mati berdiri dia. Ini gimana nih? Nah, jadi harus kita lihat-lihat dulu tetangga kita ya. Nah, saya pernah suatu hari duduk di rumah abang saya di Medan. Saya dengar orang menangis besar-besar, melolong tinggi-tinggi ya. Saya tanya, ada apa itu? Ada Batak meninggal, Pak. Ada orang meninggal biasanya. Oh, Batak meninggal, dia meratap. Dengan suara mic-nya tembus ke langit ketujuh. Astagfirullah. Nah, untunglah siang. Jadi siang saya duduk, saya dengar dia meratap. Ya, entah apa-apa dia bilang. Nah, tapi itulah dengan pengeras suara lagi. Ya. Nah, jadi kita kalau positif tidak masalah. Ini yang masalah itu apa? Negatif. Ya, jadi term of external diseconomy, kalau external diseconomy itu artinya eksternalitas negatif. Kalau external ekonomi artinya external ekonomi positif externalities ya. Nah, kalau itu katanya circumstances in which the affected party is damaged or benefited by externality. Jadi ada orang yang menerima manfaat akibat aktivitas orang lain, itu disebut sebagai eksternal ekonomi. Tapi ada orang yang merasa dirugikan, itu disebut sebagai eksternal diseconomy. Nah, bagaimana kita lihat ada improperly designed property right system. Nah, ada penentuan hak kepemilikan yang kurang tepat ya. Private property, of course, not only possible way of defining entitlements to resource use. Katanya private property, ya hak kepemilikan pribadi itu bukan hanya satu-satunya cara untuk menentukan hak kepemilikan. Ya, ada possibility include state property regimes. Ya, tapi ada juga yang masuk dalam itu adalah state property regime, common property regime, dan res nullis or open access regime. Ya. Nah, kalau kita ke wilayah Sumatera bagian selatan, di sana ada namanya Lubuk Larangan. Lubuk Larangan ini adalah tempat payah atau tempat berair yang boleh diambil pada masa tertentu. Jadi Lubuk Larangan ini dikuasai oleh desa.
Jadi nanti diumumkan kapan boleh mengambil ikan di lubuk larangan ini. Nah, nanti bila bersama-sama menangkap ikannya. Jadi tidak boleh sendiri-sendiri kita menangkap, tidak boleh itu. Jadi kita diberikan nanti pengumuman bahwa ini sudah masanya menangkap ikan. Nah, silakan tangkap. Itu namanya lubuk larangan. Atau desanya menentukan bahwa ikan ini hanya boleh ditangkap oleh orang-orang tertentu. Setelah ada hasilnya nanti akan dibagi ke masyarakat. Itu lebih fair ya daripada berebut rame-rame ya. Kecuali memang ada kita buat wisata menangkap ikan. Boleh Bapak lihat di YouTube, ada wisata namanya menangkap ikan. Itu pesertanya bayar loh $1.000. Kenapa enggak di tempat kita buat wisata ke Mekup tuh? Ke Mekup itu kan menangkap ikan-ikan kecil itu. Dan itu kan bisa jadi wisata. Jadi wisata itu jangan kita anggap mall. Kenapa? Negara maju mall itu biasa. Ya, besar-besar kali mall mereka. 3 hari kita keliling belum habis. Jadi yang kita jual itu adalah yang antik. Nah, Pak, saya pernah usulkan bagaimana kita pada saat musim panen kopi, itu petani kopi di Aceh Tengah kesulitan mencari pemetik kopi. Kenapa tidak kita buat festival pemetik kopi? Ya, tapi kita yang tidak biasa memetik kopi memang akan gatal-gatal karena kita ketemu dengan ulat bulu ya. Nah, tapi tidak apa-apa kita umumkan ya, kita buat festival ya. Jadi kita buat lama sebelum acaranya sudah buat pengumuman lah kita. Jadi orang datang. Nah, kenapa? Orang asing itu aneh dia lihat. Yang aneh itulah yang dia ikut. Nah, ya. Mungkin orang kita tidak begitu tertarik ya. Ya. Tapi tidak apalah nanti mungkin bapak-bapak jadi pejabat bisalah membuat itu peraturan-peraturan yang mendukung kegiatan ekonomi ya. Dulu ada kita layangan ya. Tanding layangan. Udah mulai banyak orang datang. Tapi setelah itu tandingan layangannya hilang lagi. Ya. Nah ini kita bisa. Nah, ada state property regime ya, karena ada penguasaan oleh pemerintah. Ya. Common property regime, hak milik bersama. Ya, hak milik bersama. Jadi ini bisa siapa yang duluan itu yang dapat. Siapa yang duluan itu yang dapat. Ini yang hak pemilik bersama nih. Res nulis atau open access regime. Nah, di tempat kita belum ada aturan melarang orang mancing. Oke, belum ada. Ya. Belum ada aturan tidak boleh mancing. Kalau di tempat orang itu ketat sekali. Ada surat izin memancing. Ya, kalau misalnya di Amerika kita harus membeli surat izin. Memang surat izinnya itu tidak seperti SIM ya, tapi bisa dibeli di supermarket atau di tempat-tempat outlet tertentu. Jadi sebelum mancing kita harus beli itu. Dan kedua, ada aturannya. Ada aturannya. Ya, aturannya tidak boleh menangkap ikan yang kecil-kecil. Nah, di tempat kita ikannya belum sunat, belum ta'aruf, semua diangkat ya. Jadi tidak sempat lagi dia berkembang biak ya. Kalau kita pergi ke pantai kan atau ke ada memang jenis ikan kecil ya, ke pasar ya. Kalau jenisnya ikan kecil ya tidak masalah ya. Misalnya seperti tempat kita tuh bilih. Memang bilih itu memang tidak akan besar dia. Ada bilih besar memang jenis besar. Jadi itu atau yang nasi punya tuh. Ikan teri nasi. Itu tidak akan besar dia. Itu memang jenisnya begitu ya. Tapi ada ikan-ikan yang jenisnya besar, biarkanlah dulu dia besar. Makanya di tempat orang polisi airnya tuh bekerja dia. Kalau kita lagi mancing datang dia pergi periksa. Misalnya ini ikannya tidak memenuhi syarat maka kita akan dilakukan denda ya. Nah ini yang open access ini yang kita susah. Ya open access artinya first come first serve. Siapa yang duluan datang itu yang ambil. Nah ya atau dikenal dengan res nulis. Res nulis ini hak milik umum. Ya, state property regime exists not only in former communist countries. Ya, kalau hak milik negara itu tidak hanya di negara komunis, but also to varying degrees in virtually all countries of the world. Tapi ada juga, kita juga punya ya, state property regime-nya ada seperti hutan itu kepemilikannya ada di negara. Common property resource are those that are managed in common rather than privately. Nah, ini ada hak milik umum. Hak milik umum ini menjadi milik bersama. Jadi tidak boleh kita kuasai secara pribadi.
Entitlement to use common property resource may be formal, protected by specific rules, or they may be informal, protected by tradition or customs. Nah, katanya hak kepemilikan ini bisa diatur oleh formal. Nah, kalau formal tadi misalnya harus ada surat izin. Nah, misalnya kalau memancing, dia kan ada. Kalau sekian gross ton, di atas 30 gross ton, maka izinnya dari pusat. Ya, 30 gross ton sampai 10 gross ton misalnya diberikan oleh provinsi. Nah, di bawah 10 gross ton disediakan oleh kabupaten kota. Ini misalnya ya, itu bersifat formal, ada aturannya. Ya, kemudian kita harus buat izin ini, izin itu, kita diperiksa kapalnya dan sebagainya. Ya, atau informal yang saya sebutkan tadi, seperti yang saya sebutkan hanya lubuk larangan tadi. Ya. Common property regime exhibits varying degrees of efficiency and sustainability. Nah, katanya hak kepemilikan ini bisa dia bervariasi tergantung kepada efisiensi dan sustainability-nya, depending on rules. Nah, ada aturannya that emerge from collective decision making. Jadi kalau ada aturannya, maka peraturan itu harus ditentukan secara bersama. Ya, karena namanya juga milik bersama, penentunya harus bersama. Nah, kalau res nulis itu open access, can be exploited on the first come, first serve basis. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa siapa cepat dia mendapat. Because no individual or group has a legal power to restrict access. Karena tidak ada satu orang pun atau satu grup pun yang punya hak untuk melarang orang lain untuk mengakses sumber daya tersebut. Nah, ini yang susah kita open access ini ya. Nah, kalau misalnya open access itu sunset. Sunset. Oke, enak kan? Itu kan common property regime itu sunset. Artinya kalau saya pandang matahari tenggelam tidak mengurangi pandangan Bapak Ibu sekalian. Walaupun Bapak Ibu lagi bulan madu misalnya tidak akan terganggu karena tidak mengurangi pandangan orang lain. Nah, atau kita pergi ke Bromo. Sudah pergi ke Bromo? Nah, pergilah ke Bromo. Kan mana tahu bulan madu pergi ke Bromo kan. Melihat matahari terbit, sunrise. Oh, wah, luar biasa. Indah sekali. Ya, kalau bisa sebelum meninggal ke sana lah. Pergi lihatlah Gunung Bromo. Betul-betul cantik sekali ya. Nah, tapi harus siapkan baju dingin ke sana. Saya pikir saya aja yang merasa dingin. Bule, Pak Lek, Mak Lek itu semua merasa dingin. Berarti bukan saya aja yang dingin kan? Kalau saya saja yang dingin, oke lah. Mereka juga pakai penutup muka ya. Wah, ini saya bilang bule aja pakai penutup muka. Apalagi kita, memang dingin sekali. Jangan lupa bawa baju kalau bisa belilah long john ya. Long john itu bisa menahan dingin ya. Tidak tebal dia kalau long john. Nah, atau beli jaket dan penutup muka. Sebo itu penutup muka dengan kaos tangan yang tebal ya, kaos tangan yang tipis. Betul-betul dingin ya. Jadi kalau memang pandemi ini sudah berakhir, pergilah jalan-jalan ke Bromo ya. Indah sekali, betul saya bilang. Daripada menyesal nanti kan saya karena sudah mengganggu perasaannya. Oke, jadi tidak ada hak seseorang untuk melarang orang lain untuk mengakses ya. Itu namanya res nulis atau open access. Public goods. Nah, ini termasuk dalam persoalan juga. Public goods. Ada dua public goods ini ya. Public goods ini ada dua dia. Ada yang public goods. Itu ada dua. Oh, sorry. Ada dua dia. Ada yang pure ya. Hak milik umum itu tidak berbayar. Ada yang kuasai ya. Nah, kalau yang kuasai ini berbayar ya. Nah, kalau public goods ini hak milik umum ya. Contohnya sini misalnya kan jalan, jembatan, sekolah pemerintah dan lain-lain ya. Itu contohnya, atau rumah sakit kelas bawah lah ya. Kalau kuasa ini bayar ya, jalan tol. Ya, misalnya kan perguruan tinggi dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, ini termasuk dalam kuasai public goods ya.
Nah, yang kita bahas di sini adalah public goods yang umum. Apa ciri-ciri public goods itu adalah public goods itu yang pertama di ciri-cirinya adalah consumption indivisibility. Jadi ciri-ciri public goods itu pertama, konsumsi itu tidak bisa dipisahkan antara konsumsi seseorang dengan konsumsi orang lain. Nah, contoh misalnya, saya mau lewat jembatan Pantai Perak, itu Bapak tidak boleh larang saya. Ini jangan lewat Pantai Perak ini, jembatan Pantai Perak. Kenapa? Ini tanah nenek saya ini dulu. Tidak boleh, karena itu hak milik umum. Ya. Tidak ada hak kita untuk melarang orang lainnya. Ya, tidak boleh lewat, tidak boleh lewat. Kecuali jalan atau jembatan itu kita sendiri yang buat. Misalnya ada rumah kita, di sebelah rumah kita itu ada sungai. Untuk masuk ke tanah itu kita bangun jembatan sendiri. Itu boleh kita larang orang lain untuk masuk. Tapi kalau kita berikan orang lain akses untuk masuk ke jalan itu, nah kan ada yang namanya pahala jariah. Mungkin kita sudah meninggal, jalan itu masih bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, begitulah agama kita. Udah meninggal kita, tanam tumbuhan, dimakan binatang pun menjadi pahala. Jadi kalau dia milik umum, tidak boleh kita. Jadi namanya indivisibility in consumption atau consumption indivisibility. Konsumsi saya tidak mengurangi konsumsi orang lain. Sama seperti memandang pemandangan yang ada di pantai. Kalau saya memandang, lain ceritanya akses masuk ya. Kalau akses masuk itu kan pribadi orang yang pemilik taman atau tempat hiburan. Tapi memandang pantai tidak ada larangan, Pak. Ya, tidak boleh kita memasang spanduk di depan orang yang lagi memandang pantai. Jadi namanya consumption indivisibility. Konsumsinya tidak bisa dibagi. Yang kedua ada non-excludability. Artinya orang tidak boleh ya melarang orang lain dari memanfaatkan barang milik publik. Ya, tidak boleh itu. Nah, ini kalau kita kategorikan sumber daya alam, sebagian sumber daya alam itu seperti berciri-ciri seperti public goods. Ini susahnya. Non-excludability refer to circumstances where once the resource is provided. Apa itu non-excludability? Itu adalah suatu keadaan apabila sumber daya itu sudah tersedia, even though who fail to pay, meskipun katanya ada orang yang tidak membayar, it cannot be excluded. Dia tidak boleh dikeluarkan from enjoying, dari menikmati the benefits is conferred. Dan tidak boleh kita larang orang meskipun dia tidak bayar. Nah, seperti jembatan tadi, dia lewat. Ibu Bella, di mana tinggal? Jangan bilang di rumah ya, pasti di rumah. Di Nesu, Pak, Banda Aceh. Di Nesu kan. Nah, pernah tidak ada orang larang dari jembatan Pantai Perak itu lewat? Enggak. Ada. Ibu Faradia, di mana tinggal? Lok Sumawe, Pak. Di Lok Sumawe pernah lewat Gunung Selawah? Nggak mungkin, enggak ya? Pernah dilarang, nggak boleh lewat Gunung Selawah. Lain halnya waktu pandemi dilarang masuk, itu lain ceritanya. Pak Aris di mana tinggal? Di Lambaru, Pak. Lambaru. Pernah Bapak dilarang naik jembatan Pango tuh? Enggak. Enggak ada. Pak Ihsan ada? Di mana tinggal? Di Abdia, Pak. Abdia. Kalau kita ke Abdia ya kan, dia ada jembatan apa namanya itu, Kuala Bante itu. Pernah Bapak lewat situ dilarang orang? Nggak ada, Pak. Nggak ada, karena itu ini umum ya. Mana tahu Pak Bupati Akmal melarang Bapak lewat. Nggak boleh lewat, Pak Ihsan besok aja lewat ya. Pak Irsan di mana tinggal? Saya di Lampenurut, Pak. Lampenurut. Itu kan ada jembatan situ. Kalau kita dari Masjid Lampenurut tuh pergi ke apa namanya itu, Harapan Bangsa kan ada jembatan itu kan? Iya. Pernah Bapak dilarang lewat? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Itulah berarti itu milik umum. Pak Fadlullah di mana tinggal? Oh, Pak Fadlullah masih roaming. Belum. Udah jawab, Pak. Oh, udah jawab. Saya di Sigli, Pak. Oh, Sigli. Kalau Sigli, kira-kira Bapak lewat di jembatan di Sigli itu ada larang nggak? Misalnya yang lagi ribut kemarin tuh, jembatan apa Pak yang ribut tuh di Tringgading tuh, Bapak masuk di dalamnya enggak?
Oh, Tingkadeng enggak, Tingkadeng Pidijaya. Itulah kan Bapak kan lewat juga kalau Bapak mau ke Medan, jangan bilang Bapak terbang. Oh, pasti lewat. Bapak kan pernah diminta uang sama Pak Bupati sana? Nggak ada kan? Enggak. Nggak ada. Itulah milik umum. Karena milik umum, nggak bisa kita larang orang lain lewat. Ya, walaupun kita bupati, nggak boleh. Tapi yang hebatnya, yang ini hebat nih kejadian nih. Rusaklah jembatan di Tanah Karo. Tahu Pak di mana Tanah Karo kan? Ya. Nah, New York sebelah kiri itu. Jadi Pak Bupati Aceh Tenggara menghadap PU, Menteri PU. Karena itu jalan nasional. Jalan nasional itu peraturannya tidak boleh dibangun oleh kabupaten kota. Yang pertama. Yang kedua, wilayahnya adalah wilayah orang. Tapi kalau tidak dibangun oleh Pak Bupati Aceh Tenggara, maka barang produksi dari Kabupaten Aceh Tenggara tidak bisa dibawa ke Medan. Ya. Pergilah menghadap, diberikan izin membuat jembatan darurat. Beli itu. Jadi waktu kami lewat, dia minta juga duit sama orang di situ. Saya bilang jembatan-jembatan orang Aceh lewat pun diminta uang ya. Memang gawat kali itu. Nah itu sengaja nampaknya dirusak itu supaya barang-barang Aceh Tenggara tidak bisa lewat tepat waktu. Karena kalau sudah lambat masuk ke Medan 1 atau 2 jam, harga barangnya turun. Karena produksinya hampir sama Pak. Tanah Karo dengan Aceh Tenggara itu hampir sama. Ya jagung, cabai, sayur-sayuran, hortikultura itu hampir sama. Ya, jadi itu politik dagang juga ya. Saya lihat ada babi tidur di jalan, Allah Akbar ya. Luar biasa pemandangan di wilayah itu. Jadi non-exclusivity artinya kita tidak boleh melarang orang lain untuk memanfaatkan sumber daya meskipun dia tidak bayar. Nah, consumption is said to be indivisible. Konsumsi itu disebut tidak bisa dibagi. When one person's consumption of a good, nah, apabila konsumsi seseorang itu does not diminish, tidak mengurangi jumlah yang tersedia bagi orang lain. Nah, ini namanya consumption indivisibility. Jadi konsumsi itu tidak bisa dibagi. Apabila ada konsumsi orang lain, tidak mengurangi konsumsi orang lain lagi. Nah ini kita lihat biological diversity. Include 2 related concept. Ada 2 konsep. Yang pertama adalah the amount of genetic variability among individual within a single species. Nah ini. Oke, jumlah varietas ya, dari satu varietas tapi dia berbeda-beda. Contoh mangga, berapa macam mangga yang bisa kita hafal? Sedikit sekali yang bisa kita hafal. Ya, paling mangga golek, mangga cengkeh, mangga harum manis, mangga apel, mangga apa lagi? Ya, terbatas sekali. Padahal itu mangga itu ratusan jenis mangga. Ya, bukan hanya di tempat kita. Mengapa orang Mesir sangat senang kepada orang Indonesia? Karena orang Mesir menerima hadiah dari Presiden Soekarno dalam bentuk batang mangga. Sekarang Mesir adalah produsen mangga terbesar di dunia. Hebat kan? Kita yang kasih, kita tidak produsen. Jadi kita hadiah dari Presiden Soekarno ke Presiden Mesir berbentuk batang mangga. Nah, akhirnya Mesir bisa menjadi produsen mangga ya. Jadi banyak tuh minuman mangga itu dari Mesir ya. Ya, jadi sini diversity biological diversity, keanekaragaman hayati ya. Nah, ini banyak sekali. Nah, lain lagi dia berbeda spesies. Satu spesies saja kita tidak bisa membaginya dengan rinci begitu banyaknya. Number of species within a community of organism, atau jumlah spesies dalam satu komunitas. Ya, kalau kita lihat misalnya di hutan kita, ya. Hutan kita memiliki badak. Badak Aceh itu berbeda dengan badak yang lain, ya. Jadi pernah saya baca di laporan itu WWF itu menangkap gambar badak di Aceh. Badak Aceh itu agak kecil dia. Nah, berapa lama mereka pasang kamera? 28 tahun. Baru tertangkap dia. Tertangkap kamera, bukan ditangkap dijerat ya, tertangkap kamera ada jenis badak yang lain. Ya. Nah, 2 atau 3 tahun, nah 5 tahun, sekitar 5 tahun yang lalu ditemukan juga misalnya
siamang atau orang hutan, spesiesnya apa namanya itu, apa itu namanya itu, di Sumatera Utara sana tuh, daerah-daerah wilayah tengah dan barat sana lah. Nah, itu berbeda ya, padang sidimpuan. Padang sidimpuan itu berbeda dengan siamang yang ada di tempat lain. Jadi itu varietasnya di dalam satu tempat tertentu itu banyak ya. Nah, jadi kalau kita lihat luar biasa kekayaan kita. Nah, apa manfaatnya? Ya, tidak mungkin sia-sia. Ya, tidak ada sia-sia ya. Allah menciptakan ini tidak mungkin sia-sia. Nah, kalau kita pikir bahwa lebih dari 90% obat-obatan itu ada di dalam hutan. Nah, persoalannya kita belum bisa mengolahnya. Yang bisa kita apa? Membakarnya. Itu yang paling bisa kita. Mengolahnya kita tidak bisa, tapi membakarnya kita pandai. Kita tidak tahu nanti suatu hari bahwa ada tumbuhan tertentu yang bisa kita gunakan sebagai obat. Nah, kalau di Aceh kita makan kuah belangong, apa diisi di dalam itu supaya enak atau empuk? Ada dua jenis kan? Buah pisang, nangka, Pak. Oh, enggak, itu lain, itu sudah nampak ingredientnya. Yang di dalamnya enggak nampak, yang supaya empuk daging. Ganja, Pak. Ganja. Yang lain? Kas-kas. Kalau bahasa aslinya kaca-kaci. Itu tahu apa? Itu bunga opium. Bunga opium. Kaca-kaci itu bunga opium. Bunga opium. Kaca-kaci itu. Makanya sekarang itu agak susah kita beli kalau dia tidak kenal lah jual kita. Nah, ternyata ada substitusinya yang paling bagus. Tahu apa? Batang kumis kucing. Ternyata ada substitusinya, ya kan? Tidak perlu mabuk kita ya. Daripada kita itu kalau terlalu banyak ditaruh di dalam, setelah makan roboh kita. Ya. Begitulah batang kumis kucing itu. Oh, kok bisa kita gunakan apa? Bukan batangnya, apa? Daunnya bisa kita gunakan sebagai pengganti untuk dua jenis yang umum dipakai di tempat kita. Genetic diversity, ada keanekaragaman genetik. Ya. Species survival in the natural world has also proved to be important in the development of new crops and livestock. Nah, ini satu-satunya varietas padi yang tahan di dunia ini hanya ada satu, yaitu varietas selawah. Tapi varietas selawah itu sudah tidak ada lagi di Aceh. Hanya ada di Jepang. Namanya selawah. Nah, itu satu-satunya varietas padi yang tahan terhadap cuaca ekstrim. Rugi kita kan? Nah, makanya kita tidak tahu bahwa ada genetik tertentu yang tahan terhadap hama, terhadap cuaca ekstrim. Ya. Nah, tapi kita tidak punya lagi itu sekarang. Ya, jadi di sini ada genetic diversity, ya, keanekaragaman genetiknya. Ada yang bisa Pak tanya, prove to be important development of new crop. Ya, survival dia bisa bertahan, ya, bisa bertahan. Salah satu ikan yang tahan terhadap hama apa, pencemaran apa? Engkok-sengkok, ya, ikan lele. Ikan lele itu termasuk ikan yang bandel ya. Jadi dia tahan terhadap pencemaran. Nah, tapi kalau di satu tempat ikan lele tidak ada, artinya apa itu pencemarannya? Berarti dahsyat sekali. Ya. Jadi bisa kita gunakan sebagai indikator. Ya. Jadi apa tuh? New crops and livestock. Jadi bisa digunakan sebagai tanaman baru atau sebagai unggas dan makanan kita lah, livestock. Ya. Nah, kemudian ada imperfect market structure. Ada struktur pasar yang tidak sempurna. Environmental problem also occur when one of the participants in the exchange of property rights is able to exercise an inordinate amount of power over the outcome. Nah, ini ada nih, apa? Imperfect. Contohnya apa? Monopoli.
monopoli. Cobalah Bapak ya, dulu ya, sekarang enggak lagi. Dulu penyedia telepon itu cuma satu, siapa? Telkom. Ya kan? Kita telepon dari Banda Aceh ke Sigli, itu beda tarifnya dari Banda Aceh ke Medan. Padahal sama aja suaranya tuh. Jadi terakhir itu beberapa tahun setelah, setahun atau 2 tahun setelah tsunami, saya pergi ke Telkom, saya antar Speedy, dulu telepon pertama Speedy. Bu, saya mau kembalikan ini. Pak, harus Bapak pikir-pikir. Sudah 4 bulan saya pikir ini. Makin saya pikir, makin pusing saya lihat ini. Kenapa Bapak kembalikan? Mahal. Kenapa mahal? Saya bilang, Filipina itu masih menyewa satelit dari Indonesia. Tapi di Filipina, telepon dalam negeri itu gratis. Telepon dalam negeri 24 jam sampai Patarahang kita telepon gratis. Yang bayar itu apa? Yang bayar itu apabila international call. Kita menghubungi dunia lain, internasional negara lain. Nah, itu baru bayar. Padahal dia sewa dari kita. Saya bilang. Nah, ternyata saya betul-betul, Bapak harus bayar ini abonemennya sebulan. 2 bulan ke depan pun saya bayar. Asal ini tidak ada lagi di rumah saya. Ya. Nah, sekarang mana ada yang pakai fixed line lagi? Sangat terbatas ya. Fixed line, tidak ada lagi. Saya itulah terakhir itu setelah tsunami saya antar ke Telkom. Karena sakit hati kita makin jauh. Setelah tsunami saya pasang balik telepon itu dengan Indihome. Akhirnya saya kembalikan juga lagi telepon. Ya, kenapa? Ada seperti monopoli. Sama seperti PLN tempat kita. Mati lampu 3 kali sehari, kita tidak bisa komplain, Pak. Kalau di negara maju kita komplain, dia bayar kita. Kalau ini dia maki kita lagi. Jadi suatu hari di Beijing saya lihat ada pembongkaran gardu. Gardu itu sekitar ukurannya daerah lebih kurang ya 8 atau 9 meter besarnya. 9 meter atau 10 meter kali 10 meter. Gardu induk Pak, gardu besar. Karena saya lihat mereka lagi kerja membongkar gardu listrik, yang saya cek apa? Listrik sekitar gardu, mati enggak? Ternyata enggak mati, Pak. Kalau tempat kita, gardu sedikit aja meledak, bisa harus waktu yang panjang. Nah, itu akibat monopoli. Jadi monopoli itu menimbulkan apa? Inefisiensi. Ya, jadi inefisiensi bisa tercipta karena adanya monopoli. Ya. Jadi imperfect market clearly play some role in environmental problems. Jadi akibat monopoli ini bisa menciptakan inefisiensi. Nah, efisiensi ini menciptakan masalah di bidang lingkungan. Rent seeking. Nah, rent seeking ini adalah orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu tanpa mengeluarkan biaya. Ini termasuk rent seeking. Use of resource in lobbying. Nah, ini penggunaan sumber daya dengan lobby or other activity directed at securing protective legislation. Atau katanya ini melalui undang-undang. Jadi suatu hari dibahaslah undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan. Salah satu pasal di dalam undang-undang kesehatan itu adalah dilarang menjual rokok kepada siapapun. Ternyata setelah undang-undang itu selesai, pasal itu hilang. Nah, inilah yang disebut sebagai rent seeking. Ya. Tentu saja ada orang yang berkepentingan agar pasal itu hilang. Ya, kalau ada pasal itu, wah, tidak ada lagi yang jualan rokok. Ya memang rugi sih kalau kita hitung-hitung, tapi lebih rugi lagi kita merokok. Jadi bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini. Ya, jadi dia itu ya. Apa itu? Melalui perundang-undangan. Successful rent-seeking activity will increase the net benefit going to special interest group, but it also frequently lower net benefit to society as whole. Nah, bagi orang yang diuntungkan ya senanglah dia mendapatkan manfaat, tapi ingat ada orang lain yang dirugikan. Ya, government may also pursue social policy objective that have the side effect
of causing an environmental inefficiency. Pemerintah juga bisa menyebabkan apa? Inefisiensi. Contohnya apa? Subsidi. Nah, saya yang maunya itu subsidi apa? Subsidi pemasangan panel surya. Karena udah ada keluar peraturan baru bahwa PLN wajib membeli panel surya listrik yang dihasilkan oleh rumah tangga dari panel surya. Dulu nggak boleh, Pak. Dulu nggak boleh, sekarang sudah boleh. Nah, kalau disubsidi misalnya, sekarang kan harga satu lembar panel itu kan daerah 800.000 per lembar. Ya. Satu lembar itu sekitar 100 watt. Ya. Tapi nggak akan keluar kita listriknya 100, Pak. Nggak mungkin, Pak. Paling tinggi 60%. Nah, kalau misalnya disubsidi ini menjadi 300 atau 200.000 per lembar, artinya makin banyak orang yang mampu memasang panel surya di rumah. Ya. Kalau kita pasang 100 lembar, berarti kalau 100 lembar kali 100 watt, berarti kan 10.000 watt. 10.000 watt karena kapasitasnya 50%, kita dapat 5.000 watt. 5.000 watt. Di rumah kita jarang 5.000 watt, Pak. Kecuali kita bisnis. Ya. 16 ampere itu berarti 2.300 watt. 25 ampere berarti 25 kali 10, 2.500. Ya. Dari ke 20, 2.000, sampai 3.000-an, 3.000 lebih. Jadi kalau kita punya 5.000 watt di rumah, artinya apa? Kita bisa mendapatkan pendapatan per bulan rata-rata sekitar 5 atau 6 juta sebulan. Nah, kalau itu terjadi, banyak rumah tangga akan pasang ini, Pak. Pasang panel surya di rumahnya. Ya, misalnya kita sudah pensiun, kita masih bisa mendapatkan pendapatan pasif 5 juta sebulan. Besar, Pak, 5 juta itu kalau udah pensiun. Ya, 5 juta itu uang besar. Kalau sudah pensiun kita 5 juta itu uang besar. Artinya dengan 5 juta sebulan kita tidak membayar listrik, tapi kita dapatkan uang lagi. Kira-kira Pak Ihsan mau enggak? Mau. Tapi kalau sekarang harganya 800, enggak ada yang mau, Pak. Karena masih mahal. Nah, inilah yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa. Rumah tangga itu disubsidi untuk memasang panel surya. Nah, kita kan hampir tiap hari ada matahari. Ya. Kalau tidak ada matahari di rumah, pergi kita ke mall, pasti ketemu matahari. Oke, kita lihat di sini ada nih subsidi. Ya, jadi subsidi itu ada harus yang tepat. Nah, subsidi BBM itu tidak bagus, Pak. Apa tidak bagusnya? Kalau Bapak beli mobil baru sekarang, Bapak pakai BBM-nya premium, itu merusak mobil, Pak. Kenapa? Karena mobil Bapak itu dirancang untuk ya oktannya 92. Bukan 88. Jadi kalau Bapak rasakan nanti, coba ya kalau apalagi Bapak jarak jauh, menggunakan Pertamax jauh lebih murah daripada menggunakan Pertalite atau premium. Yang jarak jauh ya. Nah, makanya kita harus berpikir dua kelemahannya. Yang pertama dia lebih boros, karena pembakarannya tidak bisa 2 kali. Karena mobil sekarang tuh rata-rata mobilnya itu adalah pembakaran 2 kali. Kalau Bapak itu ada Joule. Ya, pembakaran 2 kali artinya pertama dia bakar, ada residu itu dia bakar lagi untuk bahan bakar berikutnya. Jadi kalau kita pakai premium tidak bisa, Pak. Tidak cocok dia. Jadi kita rugi memakai premium. Nah, artinya subsidi di bidang itu kurang tepat. Mengakibatkan boros. Ya, kalau kita lihat tuh orang antri isi BBM itu, Pak, maghrib dia di situ. Astagfirullahaladzim. Ya, salat maghrib lewat enggak apa-apa, asal dapatkan premium. Jadi memang tidak tahu cara berpikir orang kita itu bagaimana ya. Jadi ini subsidi itu ada side effect-nya, menyebabkan inefisiensi di lingkungan. Apalagi government rule, ya, peran pemerintah. While the economic approach suggests that government actions could well be used to restore efficiency, it also suggests that inefficiency is not a sufficient condition. Katanya pemerintah itu digunakan untuk mengalokasikan sumber daya supaya efisien. Tetapi katanya bahwa pemerintah itu juga
tidak bisa sepenuhnya melaksanakan efisiensi, ya kan? Jadi perlu corrective mechanism amortization cost. Perlu ada kebijakan tertentu. Contoh misalnya Pak, misalnya ya, dulu ya mungkin orang tua kita, level orang tua kita masih membayar pajak sepeda. Sekarang nggak ada lagi ya, karena tidak efisien. Kalau Bapak masih ingat ya, TVRI itu punya iuran. Nggak tahu level Bu Bella ini masih nampak nggak orang mengutip TVRI itu? Ada? Nggak ya? Nggak ya, pakai baju biru dia. Pak Ihsan masih nampak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Pak Fadlullah? Hah? Nggak dengar, Pak? Enggak, masih. Masih, Pak ya. Masih ingat. Masih baju pakai biru. Baju seragam. Baju biru dia datang ke rumah untuk mengutip iuran TV. Jadi iurannya dikutip lebih murah. Nah sekarang TV berbayar aja orang nggak mau lagi Pak. Ya. Karena sekarang banyak film-film bagus itu di TV berbayar yang online. Ya. Misalnya ya banyak tuh. Netflix yang paling terkenal ya. Padahal ada yang lebih murah dia, ada yang lebih murah. Banyak sekali pilihan sekarang. Ya, kita bisa memilih terjemahannya ke dalam bahasa apa aja karena Google terjemahannya juga sudah bagus sekarang. Nah, jadi sekarang sangat mudah ya. Nah, jadi TV berbayar pun saya TV berbayar tuh hampir tidak pernah nonton udah berapa 5 tahun atau 6 tahun tidak pernah lihat lagi. TV-nya ada tidak pernah lihat saya. Anak-anak aja lah lihat. Ya, karena sekarang orang sudah beralih ke sosial media. Di sosial media ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, jadi begitulah perkembangannya. Ada yang biaya pengutipannya itu lebih mahal. Di Malaysia itu sepeda motor di bawah 125 cc tidak bayar pajak. Di bawah 125. Udah lama kali ini Pak, udah 20 tahun lebih. Kita masih Pak, masih dipotong leher kita, udah bayarnya susah, masih bayar juga. Di bawah 125 tidak bayar. Nah ini ada inefisiensi ya. Jadi kalau biaya pengutipan tinggi, manfaat yang diterima rendah, itu lebih bagus tidak usah dilaksanakan. Biarlah tidak efisien. Nah, biarlah aja dia di situ. Ya, jadi itu prinsipnya. Kalau dia bisa memberikan manfaat besar kepada semua orang, maka silahkan dilaksanakan. Tapi kalau dia biaya tinggi, itu tidak boleh. Tapi jangan kita hitung ke nyawa orang ya. Itu tidak boleh itu. Misalnya ada orang hanyut. Kita hitung-hitung. Ini 3 orang cuman biaya mencarinya 3 miliar. Oh, tidak usah cari. Oh, tidak boleh. Itu lain kasusnya ya. Nyawa orang itu. Karena nyawa orang itu kita tidak boleh hitung-hitung seperti itu. Kalau begitu enak kali nanti. Biarin aja dia COVID itu mati sendiri dia nanti. Karena kita banyak kali penduduk. Tidak boleh. Jadi ada kasus-kasus tertentu yang tidak boleh kita hitung kos. Sama juga cari istri. Yang kita tanya berapa kira-kira benefit adik setelah saya menikah. Itu tidak jadi kita nikah. Saya bilang sama mahasiswa S1, syarat mencari istri itu cuma 2. Yang pertama masih hidup, yang kedua perempuan. Selesai urusan. Cari suami juga gitu. Syarat yang pertama masih hidup, yang kedua laki-laki. Selesai urusan. Jangan cari. Karena ada kawan saya dia pasang target kan, Pak saya cari begini. Hai bang, beli kaca yang ukuran 2 meter, taruh di rumah. Kalau bahasa Acehnya tuh ya luhdro. Jadi lihat diri sendiri dulu. Ya, pasang kaca 2 meter, jangan tanggung. Karena kalau enggak 2 meter, enggak nampak dari atas ke bawah. Jadi kita mau istri yang cantik, tidak sombong, suka menabung, ramah tamah, hafizah, kemudian dia tufulnya 677, enggak pernah salah satu pun ya. Mana ada paket seperti itu, enggak ada. Itu sama juga cari suami yang ganteng, atletis, six pack, tidak sombong, suka menabung, hafiz 30 juz, pada cok. Nggak ada. Ya kenapa Allah sudah menjaminnya itu wa khuliqal insanu da'ifah, bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Tidak ada yang sempurna ya. Nobody is perfect. Jadi jangan cari yang sempurna karena sempurna itu hanya milik Allah saja. Ya asal masih bernyawa dia ambil aja terus ya. Jadi ada apa? Government rule itu
pemerintah kalau mau melaksanakan kebijakannya harus mempertimbangkan benefit and cost. Kecuali tadi menyangkut dengan nyawa orang. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya nak kejar kali bahan ini, nanti tanggung nih, hanya 20 menit lagi. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kita diskusi.